Malam itu, aku terbangun dari tidur lelap karena suara aneh yang datang dari samping. Kamar yang tadinya sunyi mendadak terasa ada sesuatu. Bayangan samar menyelinap lewat celah pintu. Refleks aku duduk dan bertanya dengan suara gemetar, "Kamu kapan masuk? Ini ngapain sih?" Bayangan itu ternyata bukan siapa-siapa selain anakku, Ardi. Ardi menyunggingkan senyum canggung. Maaf ya, aku cuma penasaran, pengen coba aja." Aku bingung. Penasaran? Penasaran apa maksudnya? Ardi menunduk, "Jujur, sebenarnya aku penasaran dengar suara kamu sama ayah tiap malam. Dulu aku pernah intip lewat lubang kunci pintu, terus aku pengen tahu gimana rasanya." Aku ternganga, "Kenapa harus sama aku? Dan kamu malah aku yang lihat?" Ardi mengangkat bahu. "Jujur, aku rasa aku bisa lebih baik dari ayah. Rasanya beda kalau langsung." Aku merinding. Dari mana datangnya percaya diri segitu? Langsung ke kamar. Ardi tersenyum seperti bermimpi, lalu pergi masuk kamar. Aku duduk termenung, memikirkan kejadian itu berulang kali. Sepanjang malam, aku tak bisa tidur, memikirkan batasan dan rahasia dalam keluarga kami. Angin laut dari pantai Cilacap menyentuh jendela, dingin seperti hatiku. Pagi menyelinap lewat jendela kayu rumah kami di Ciamis. Suamiku, Joko, bersiap pergi kerja, aku masih duduk dengan perasaan kacau. Ardi duduk diam di sofa, matanya terpaku pada layar ponsel. Saat Joko masuk kamar, Ardi buru-buru masuk juga. Ada aura aneh yang menyelimuti rumah kami. Saat aku hendak ke kamar mandi, aku melihat Ardi mencoba masuk kamar lagi secara diam-diam. "Ardi, ada apa? Kenapa?" tanyaku. Dia ragu, lalu menunduk. "Gak ada apa-apa, Mah. Tapi aku tahu ada sesuatu yang disembunyikannya." Aku memutuskan, ini bukan masalah yang bisa dibiarkan. Aku mulai mengawasi Ardi dan akhirnya tahu dia diam-diam mendengarkan percakapan antara aku dan Joko setiap malam. Rasa ingin tahunya sudah melewati batas, menyusup ke ruang pribadi kami. Sore itu, aku mengenakan sweater beige lembut dan celana jeans, sepatu loafers coklat dengan hak kecil, dan gelang perak sederhana di pergelangan tangan. Aku menyiapkan makan malam di dapur, sementara Ardi duduk di sofa. Aku menghela napas dalam. "Ardi, ini harus berhenti. Aku nggak mau kita terus hidup dalam rahasia dan kesendirian." Dia tidak menatapku, hanya menjawab, "Ma, aku cuma mencari sesuatu. Cerita keluarga kita yang sebenarnya, yang ayah juga nggak tahu." Hatiku sesak, tapi aku mencoba mengerti. Ketika Joko pulang, aku masih tampak lelah. Dia khawatir. Kalau kamu terus capek begini, coba periksa ke dokter ya." Aku mengangguk lemah. Malam itu aku duduk di sofa, memikirkan rahasia keluarga kami yang makin dalam. Ponselku berdering, nomor asing muncul, pesan itu berbunyi. "Ini baru permulaan. Siapkan diri kalau mau tahu kebenaran." Jantungku berdegup kencang. Siapa yang mengirim? Dan sampai mana semua ini akan berujung? Angin pantai Ciamis kembali mengetuk jendela. Aku duduk di ruang tamu mengenakan dress rajut krem yang pas badan, menampilkan lekuk lembut tubuhku dengan panjang sampai lutut yang memperlihatkan sedikit kulit kaki. Sepasang sepatu hak tinggi hitam yang sedikit membuatku berdiri tegap, tetapi entah kenapa aku merasa hari ini aku harus kuat. Gelang mutiara di pergelangan dan kalung perak sederhana melengkapi penampilanku. Lampu kota Ciamis berkelip tapi hatiku gelap. Pesan itu terus membayang. Siapa pengirimnya? Apakah dia ada kaitannya dengan Ardi? Atau seseorang yang diam-diam mengawasi kami? Aku menggenggam lutut, berbisik, "Ardi, Ma cuman ingin kamu aman." Tapi kata-kata itu tak mengusir kegelisahan. Wajah Ardi malam itu terbayang jelas. Jaket hitam, jeans usang, sepatu kets putih yang terikat asal-asalan. Matanya dingin, jauh dari biasanya. Aku menarik napas panjang sambil memegang ponsel erat. Suara Ardi di kepala, "Ma, aku cuma bingung." Tapi makna sebenarnya tetap misteri. Keesokan harinya aku pergi ke pusat konseling psikologi di Bandung, bukan ke rumah sakit kecil di kampung. Aku mengenakan blus navy dan celana hitam ramping, sepatu hak rendah yang nyaman, rambut panjang tergerai natural, makeup minimalis. Di ruang tunggu yang bersih dan modern, aku merasa berat. Konselor Mbak Lina, wanita awal 30-an, rambut disanggul rapi, mengenakan blus beige dan rok hijau tua, sepatu hitam yang anggun tapi sederhana. "Mbak Su, apa yang membuat ibu datang hari ini?" tanyanya lembut.
Aku menghela napas panjang. Anakku pergi dari rumah, dan ada hal-hal aneh yang terus terjadi. Aku merasa lelah dan bingung. Mbak Lina mencatat, ada perubahan apa dengan hubungan kalian? Aku jelaskan dengan suara pelan. Ardi memang beda sejak kecil, tapi akhir-akhir ini makin aneh. Dia diam-diam masuk kamar, bahkan minum obat yang aku nggak tahu. Mbak Lina terdiam sejenak. Rahasia dan kecemasan seperti itu bisa membuat siapa saja lelah. Ibu perlu istirahat. Aku tersenyum lelah. Iya, aku nggak bisa tidur. Pesan misterius itu terus bikin aku gelisah. Mbak Lina tanya, pesan apa? Aku keluarkan ponsel, tunjukkan. Seseorang sengaja bikin ibu takut. Ini bukan kebetulan. Aku berpikir, siapa yang berani mengacau keluarga kami? Apa Ardi terjerat sesuatu yang besar? Setelah sesi, aku berjalan di tepi pantai Bandung yang dingin, mengenang masa kecil Ardi yang ceria membangun istana pasir. Ponselku bergetar lagi, nomor tak dikenal. Kebenaran jauh lebih dalam. Ardi bukan hanya penasaran, dia sudah terjerumus. Bersiaplah. Panggilan terputus, aku terpaku. Di pasir, 2 jejak kaki terlihat. 1 jelas, 1 kecil dan samar. Aku tersenyum pelan, kayak main petak umpet sama Ardi. Tapi di balik senyum itu ada ketakutan mendalam. Lampu rumah tiba-tiba berkedip, suara lirih terdengar. Siapkah kau, Su? Cerita sesungguhnya mulai sekarang. Aku berdiri dari sofa, mengenakan blus sutra krem yang menempel di badan, celana hitam ketat, sepatu loafer beige berkilau lembut. Kalung emas simpel dan jam tangan berlian kecil melingkar di pergelangan. Penampilanku tenang, tapi hatiku seperti badai. Dari arah pintu terdengar suara samar, aku bertanya dengan suara gemetar, siapa di sana? Tidak ada jawab, hanya tangan pucat perlahan mendorong pintu terbuka. Ardi berdiri di situ, wajahnya pucat, matanya tenggelam dalam gelap. Jaket hitam dan topi menutupi sebagian wajahnya, tapi aku tahu itu dia. Ardi, masuklah. Suaraku bergetar. Dia masuk tanpa bicara, membawa tas usang. Aku bertanya pelan, ini apa? Kamu kemana saja? Dia terdiam lama, lalu berkata berat, Ma, aku terseret masalah besar. Ada dunia yang aku nggak tahu, dan aku sudah terjebak di dalamnya. Aku menatapnya takut. Maksudmu? Apa yang terjadi? Dia menyerahkan tas. Di dalamnya ada kotak hitam dengan ukiran perak rumit. Ini yang aku terima. Kalau kita pegang ini, keluarga kita dalam bahaya. Aku merasakan hawa dingin merambat di tubuh. Kenapa kamu dapat benda ini? Tanyaku lirih. Dia menghela napas. Apa yang aku lihat dan rasakan bukan cuma penasaran. Ini awal dari sesuatu yang besar. Ma, kita harus lari dari ini. Aku bingung, tapi saat itu lampu mati total. Dalam gelap, Ardi menyalakan senter. Ma, ini pintu menuju kebenaran yang aku cari. Kalau kita buka, dunia yang tak pernah kita tahu akan terbuka. Tiba-tiba terdengar langkah berat dari luar. Ada orang, bisik Ardi. Aku cepat bergerak ke jendela, melihat sosok samar bergerak dalam gelap. Ma, lawan kita lebih besar dari yang kita kira. Ini bukan cuma masalah keluarga, ini gambar yang jauh lebih besar, kata Ardi tegas. Hatiku campur aduk takut, sedih, tapi juga ada secercah harapan. Aku memeluknya erat, berjanji dalam hati, selama kita bersama, kegelapan apapun bisa kita kalahkan. Tapi tiba-tiba suara rendah dari luar terdengar, ini baru permulaan, Su, takdir keluargamu ada di tanganmu. Angin menghempas kencang, pintu tertutup perlahan. Aku menatap kotak itu, ukiran peraknya berkilauan dengan kekuatan misterius. Ini bukan masalah keluarga biasa, tapi awal dari misteri besar. Jantungku berdetak kencang, kepala penuh kekacauan. Ardi, mulai sekarang kita tidak boleh menyembunyikan apapun. Kita harus cari kebenaran bersama, bisikku. Dia mengangguk. Ma, aku juga pikir begitu. Tapi jalan ini tidak mudah. Rahasia di dalam kotak ini bukan main-main. Aku menarik napas dalam, kita mulai dari mana? Dia diam sejenak, lalu berkata pelan, ada sebuah kafe kecil di Bandung. Semua itu dimulai di sana. Orang yang memberiku kotak itu ada di situ. Kita harus cari dia. Aku mengangguk. Bandung dekat dari sini. Besok pagi kita berangkat. Malam itu aku berbaring, mencoba tidur tapi pikiran kusut. Ardi duduk di sofa, memegang kotak erat, terlihat lebih dewasa dari ingatanku.
Hatiku sesak. Besok pagi, kami tiba di depan kafe Bulan di sebuah gang kecil di Bandung. Aku mengenakan blus lavender lembut dan rok putih, sepatu flat beige nyaman. Rambutku bergelombang alami, gelang perak berkilauan di pergelangan, aroma kopi dan angin pagi menerpa, suasana tenang dan nyaman. Aku membuka pintu, disambut oleh suara lembut, "Selamat datang, Ibu Sujin dan Ardi, benar kan?" Aku menoleh, melihat pemilik kafe, Bang Sandi, pria paruh baya dengan rambut coklat gelap disisir ke belakang, jaket kulit hitam dan jeans, tampak stylish dan berwibawa. "Kami sudah menunggu," katanya tersenyum. Aku bertanya hati-hati, "Kamu kenal kami?" Dia tersenyum misterius. "Semua berhubungan. Kisah kalian sudah lama dimulai." Ardi bertanya, "Anda tahu tentang kotak ini?" Bang Sandi mengangguk, "Ya. Di dalamnya ada rahasia yang keluarga kalian tidak tahu, tapi begitu terbuka, dunia kalian tidak akan sama lagi." Aku tegang, kami harus tahu kebenarannya. Ardi dalam bahaya. Dia menarik napas panjang, "Benar, tapi hati-hati. Ini bukan sekadar penasaran. Kegelapan yang akan kalian hadapi tak terbayangkan." Ardi membuka kotak dengan hati-hati. Di dalamnya ada gulungan kertas tua dan kunci logam kecil. Gulungan itu penuh tulisan kuno. Aku familiar dengan aksara Tionghoa, tapi ini terlalu rumit. Bang Sandi menjelaskan, ini mantra dan kode kuno, harus dipecahkan untuk membuka pintu tersembunyi. Aku bertekad, ini awal pertarungan nasib keluarga kami. Tiba-tiba pintu terbuka berat, seorang wanita masuk. Rambut hitam panjangnya berkibar, mengenakan gaun merah dengan kalung perak. Langkahnya penuh percaya diri, tatapannya dingin seperti es. Aku langsung merasa merinding. Dia adalah wanita yang suaranya kudengar malam itu di dekat rumah. Wanita itu tersenyum, "Akhirnya bertemu?" "Sujin, Ardi, kalau ingin tahu kebenaran, ikut aku." Tapi kuingatkan, jalan ini berbahaya antara hidup dan mati. Ardi menatapku, "Ma, ini benar-benar mulai?" Aku berdiri, siap mengikuti. Jantungku berdetak kencang, tapi demi keluarga, aku siap menghadapi apapun. Dari sudut gelap kafe, tawa pelan terdengar, mengerikan tapi memikat. Semua baru mulai. Angin laut Bandung menyambut kami keluar lewat pintu belakang kafe. Aku mengenakan trench coat krem, sepatu bot hitam nyaman, rambut terurai tertiup angin, lembut menyentuh bahu dan punggung. Ardi menggenggam tanganku pelan. Kami berdua tegang. Wanita berbaju merah itu memperingatkan, "Hati-hati. Tempat ini terlihat biasa, tapi ada pintu tersembunyi yang terbuka. Ada penjaga lewat sana, mereka punya ikatan dengan keluargamu." Aku terkejut. Pintu tersembunyi? Dia tertawa sinis. Jalur antara dunia ini dan dunia lain. Penjaga itu terikat dengan ayah dan sekarang dengan Ardi. Ardi bertanya, "Kenapa keluarga kita terlibat?" "Aku cuma mau hidup biasa." Wanita itu diam sejenak. "Ayahmu dulu terlibat dengan organisasi rahasia penjaga pintu, dan takdir itu sekarang menimpa Ardi." Aku tak percaya. "Kalau benar, kenapa tidak ada yang bilang pada kami?" Wanita itu menunduk. "Karena kebenaran itu berbahaya, tapi sekarang tak bisa disembunyikan." Kami melewati gang sempit ke sebuah rumah tradisional tua dengan atap genteng usang dan tiang kayu. Di depan berdiri pria paruh baya berbaju hitam. Wanita itu memperkenalkan, ini salah satu anggota organisasi rahasia. Pria itu menatap kami serius, "Ardi, kotak itu bukan main-main. Itu tanda kau terpilih dan kunci jalanmu." Ardi bertanya gemetar, "Terpilih? Maksudnya?" Pria itu mengeluarkan kotak kecil lain. "Ini berisi ujian yang harus kau jalani untuk melindungi keluarga." Aku cemas. Apa yang harus kami lakukan? Dia serius. "Ujian pertama besok malam di pabrik tua di Bandung. Di sana kau akan diuji." Ardi menghela napas. "Aku nggak yakin siap, tapi aku nggak bisa menyerah." Aku memeluknya. "Kita bersama, aku akan melindungimu." Tiba-tiba angin kencang menerbangkan pintu rumah, tertutup dengan suara keras. Suara tawa dingin terdengar, membuat bulu kuduk berdiri. "Bersiaplah, Ardi dan Sujin, kegelapan sejati menanti." Aku dan Ardi saling menatap, bertekad kuat. Namun gelang perakku tiba-tiba berkilau dan bergetar halus. Ada ukiran kecil di dalamnya, rahasia tersembunyi dekat sini. Aku bergumam bingung. Apa maksudnya? Apa ada rahasia lain?
Suara ombak di laut mulai mengiringi misteri baru yang muncul dari kegelapan. Malam bertabur bintang, aku duduk di lobi guest house kecil dekat pantai Pangandaran. Aku mengenakan sweater ivory dan legging hitam, sepatu sneakers abu-abu, rambutku diikat santai, senyum tipis di bibir, tapi hati berat. Ardi duduk di samping, gelang peraknya masih berkilau. "Ma, aku sudah cari arti tulisan di gelang itu. Di toko buku tua, aku menemukan itu, artinya kunci tersembunyi," katanya. Aku angguk. Kalau begitu kita harus cari kunci itu. Misteri ini makin dalam. Tiba-tiba pesan masuk dari nomor asing. Jumpa jam 11 malam di bawah jembatan Cikapundung. Kebenaran menunggu. Aku bergumam. Di bawah jembatan? Tempat itu berbahaya. Ardi serius. "Ma, ini nggak bisa dihindari. Kita harus pergi." Waktu berlalu, pukul 11 malam kami menuju jembatan. Angin dingin mengguncang jaket kulit coklatku, gelap menyelimuti, air laut berkilau di bawah sinar bulan. "Siapa di sana?" tanyaku lirih. Dari kegelapan muncul pria sekitar 30-an, mengenakan hoodie hitam dan jeans. Matanya tajam, tanpa senyum, suaranya dingin. "Aku Pak Rian, aku tahu apa yang kalian alami, dan kotak itu awal dari segalanya." Ardi bertanya hati-hati, "Apa yang harus kami lakukan?" Pak Rian menghela napas. "Ujian pertama besok malam di pabrik tua. Banan di sana kau akan diuji." Aku menggenggam bahu Ardi. "Kita bersama, aku akan lindungi kau." Dia mengangguk, "Aku juga akan membantu. Tapi hati-hati, kegelapan dekat." Begitu dia bicara, angin bertiup kencang, suara ombak bergemuruh. Jantungku berdegup kencang, menyadari betapa berbahayanya yang akan kami hadapi. Ardi menatapku. "Ma, sekarang baru mulai." Aku menarik napas panjang. "Ya, selama kita bersama, kita bisa lawan kegelapan." Gelang perakku berkilau lembut, hangat dan misterius, seperti pelindung kami. Di bawah jembatan Cikapundung, bayangan dan kegelapan bercampur. Aku mengenakan mantel hitam dan sepatu bot kuat, Ardi hoodie hitam, tatapannya tajam. Kami waspada. "Siapa yang kita tunggu?" tanyaku pelan. Ardi membuka gulungan, "Ini kode tua yang akan tunjukkan petunjuk berikut. Kalau dipecahkan, kita tahu tujuan selanjutnya." Saat kami fokus, suara motor tua terdengar. "Dermangi muncul Pak Rian." "Maaf terlambat," katanya serius. "Besok malam di pabrik tua, ujianmu akan dimulai." Kami duduk di bangku dekat situ, mendengar ceritanya tentang organisasi rahasia dan bahaya yang mengintai. Aku tanya, "Apa Ardi bisa jalani sendiri?" Pak Rian geleng. "Tidak, aku di pihak kalian. Tapi waspada, lawan kuat dan gelap." Ardi tegas. "Ayo kita lawan bersama, akhiri kegelapan ini." Aku genggam tangannya. "Kita keluarga, kita kuat." Angin makin kencang, suara ombak menggelegar. Gelangku berkilau dan bergetar, memberi isyarat. Aku menatap gelang itu, berjanji, "Kita pasti menang." Tawa samar terdengar di kegelapan, seperti rahasia lama terungkap. "Siapkah kalian Sujin dan Ardi? Kisah sebenarnya akan mulai." Aku dan Ardi melangkah ke kegelapan, malam Bandung menyimpan rahasia yang makin mendekat. Kami berdiri di depan pabrik tua, angin laut dingin menerpa. Aku pakai jaket kulit hitam, jeans ketat, sepatu bot hitam kuat, rambutku sisir ke belakang, tangan menggenggam kotak bersama Ardi. Dia pakai hoodie hitam dan celana gelap, mata tajam dan fokus. "Ini tempatnya," bisikku. Ardi mengangguk. "Di sini segalanya mulai." Kami mendorong pintu pabrik berkarat. Suara berdecit, bayangan mesin tua memanjang di dinding. Suasana suram dan mencekam. "Ma, hati-hati," bisik Ardi. Kami keluarkan gulungan, penuh kode dan mantra kuno. Aku menyusuri huruf-huruf itu, harus pecahkan ini untuk buka pintu. Tiba-tiba langkah kaki terdengar mendekat. Aku menegang, "Siapa?" Suara dingin, "Sujin, Ardi." Dari gelap muncul wanita berbaju merah, tatapannya beku, senyum dingin di bibir. Akhirnya bertemu. "Ikuti aku kalau mau tahu," katanya sambil melambaikan tangan. Aku lihat ke Ardi. "Siap?" Dia angguk tegas. Kami mengikuti dia ke dalam pabrik. Debu dan karat berserakan, udara dingin menyelimuti. "Hati-hati, tempat ini bukan sembarang tempat," katanya. "Di sana ada brankas tua." Aku buka gulungan, baca mantra. Brankas perlahan terbuka, cahaya menyinari wajah kami.
Semua jawaban ada di sini, katanya. Aku ambil dokumen lama dan kotak kecil berisi kode lain. Ardi bilang, ini belum akhir. Pertarungan sebenarnya mulai sekarang. Aku genggam tangannya, kita bersama. Tiba-tiba sirene jauh terdengar, kami dikejar. Pertarungan nasib keluarga kami akan segera dimulai. Di dalam pabrik, brankas terbuka menyinari ruang gelap. Aku pegang dokumen dan kotak kecil, Ardi tegang di samping. Wanita merah menatap kami dingin. Ini bukan sekadar pertarungan. Dalam kotak itu ada nasib keluarga dan mungkin dunia. Tanganku gemetar membuka kotak, isinya kunci tua dan gulungan penuh simbol kuno. Ardi pelan baca gulungan, ini kode. Kalau pecahkan, pintu penting akan terbuka. Tiba-tiba langkah berat menghadap, kami dikejar. Aku genggam tangan Ardi, kita harus lari. Ini bukan sesuatu yang bisa kita tangani sendiri. Ardi yakin, Ma, selama kita bersama, kita bisa kalahkan kegelapan. Gelangku berkilau tajam, memberi perlindungan hangat. Huruf kecil di dalamnya terbaca, kebenaran dekat, hadapi tanpa takut. Langkah kaki makin dekat, jantungku berdetak kencang. Aku dan Ardi saling tatap, bertekad. Ini baru permulaan. Tiba-tiba lampu pabrik padam, gelap total. Suara lirih terdengar. Siapkah kalian, Sujin dan Ardi? Malam ini, takdir kalian ditentukan. Bayangan kami memanjang di kegelapan. Angin dingin berhembus kencang. Semua baru mulai. Pagi yang dingin menyambut kami dengan kabut tipis menyelimuti jalanan kecil di Ciamis. Aku mengenakan blus biru muda yang lembut menyentuh kulit, dipadukan dengan rok pensil hitam yang pas di pinggang, memperlihatkan lekuk pinggulku dengan anggun tanpa berlebihan. Sepatu hak kecil berwarna coklat muda melengkapi penampilan yang sederhana tapi elegan. Gelang perak di pergelangan tangan berkilauan samar, seolah ikut merasakan kegelisahan hatiku. Rambut panjangku tergerai rapi, sedikit bergelombang di ujungnya, sementara kalung emas kecil berayun lembut saat aku berjalan. Di ruang tamu, Ardi duduk termenung di sofa, matanya menatap kosong keluar jendela yang memandangi jalan kampung yang sepi. Dia mengenakan kaos hitam dan celana jeans robek, tampak begitu berbeda dari anak kecil yang dulu kutahu. Ada sesuatu yang berat menyelimuti dirinya, bayangan malam kemarin masih membekas jelas di wajahnya yang pucat. Aku duduk di sampingnya dan mencoba membuka percakapan dengan suara lembut. Ardi, kamu yakin siap hadapi semuanya? Aku tahu ini berat, tapi kita harus bersama. Dia mengangguk pelan. Ma, aku nggak mau lagi sembunyi atau pura-pura kuat. Aku butuh jawaban, dan aku butuh kamu di sisiku. Tiba-tiba ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Aku membuka dan membaca dengan cepat. Besok malam pukul 8 di warung kopi Pak Joko, Jalan Siliwangi. Jangan datang sendiri. Aku menatap Ardi. Ini siapa ya, dan kenapa mengundang kita ke tempat ini? Ardi mengerutkan alis. Aku pernah dengar warung itu dari teman-teman. Tempatnya biasa aja, tapi katanya sih sering jadi tempat pertemuan orang-orang yang punya rahasia. Aku menghela napas. Kalau begitu, besok kita harus pergi. Tapi hati-hati Ardi, ini bisa jadi jebakan. Sejak pagi, aku sibuk menyiapkan segala sesuatunya. Aku memilih baju dengan pertimbangan agar nyaman, tapi tetap terlihat rapi. Atasan putih dengan lengan 3/4 yang agak transparan, memperlihatkan kulit halus di lenganku, tapi tidak berlebihan, dipadukan dengan celana panjang hitam yang pas. Sepatu flat hitam dengan hiasan tali kecil di depan, membuatku bisa bergerak cepat jika perlu. Di leher, aku mengenakan kalung simpel berbandul kecil berbentuk bulan sabit, hadiah dari Joko saat ulang tahunku dulu. Gelang perak di pergelangan tangan tetap menemani, berkilau lembut di bawah sinar lampu. Saat malam tiba, kami melangkah keluar rumah. Angin malam yang sejuk membelai wajah, membawa aroma hujan yang baru saja reda. Jalanan kampung Siliwangi tampak sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dan gemerisik daun. Warung kopi Pak Joko yang kami tuju bukanlah tempat mewah, bangunannya sederhana dengan lampu temaram dan meja kayu usang yang sudah berusia puluhan tahun. Bau kopi hitam dan gorengan menyambut kami hangat, tapi ada atmosfer misterius yang membuat bulu kuduku berdiri. Di sudut warung, seorang pria parubaya dengan jaket kulit coklat duduk sendirian, matanya tajam menatap kami saat masuk. Rambutnya mulai memutih di sisi-sisi, tapi sikapnya penuh kewibawaan. Dia tersenyum tipis, Sujin Ardi, aku menunggumu.
Aku terkejut. Anda siapa? Bagaimana bisa tahu nama kami? Pria itu menjawab dengan suara berat. Namaku Pak Rian. Aku tahu banyak tentang kotak itu dan rahasia keluargamu. Ardi mencengkeram tanganku pelan. Pak Rian, tolong jelaskan. Apa yang sebenarnya sedang kami hadapi? Pak Rian menghela napas, lalu mulai bercerita tentang masa lalu Joko dan keterlibatannya dengan organisasi rahasia yang menjaga pintu antar dunia. Kotak itu bukan hanya benda biasa, di dalamnya terkandung kunci untuk menjaga keseimbangan antara dunia kita dan dunia lain yang gelap. Sedanen sekarang, Sadi, kamu adalah penjaga baru yang harus melanjutkan tugas itu. Aku menatap Ardi. Kamu siap? Dia menatap balik dengan mata penuh tekad. Aku harus siap, Ma. Ini tanggung jawab kita. Pak Rian melanjutkan. Tapi ingat, jalan ini penuh bahaya. Ada banyak yang ingin mengambil kotak itu untuk kepentingan gelap. Tiba-tiba, lampu warung berkedip-kedip dan suara langkah kaki terdengar dari luar. Kami bertiga menoleh ke pintu, tapi yang masuk hanya angin malam yang dingin. Aku merasakan bulu kuduku berdiri, sepertinya kita sedang diawasi. Pak Rian mengangguk serius. Benar. Tapi jangan khawatir, aku akan membantumu. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Di balik semua ini, aku tahu perjalanan kami baru saja dimulai, dan kegelapan yang mengintai jauh lebih dalam dari yang kubayangkan. Saat kami berdiri hendak pulang, Pak Rian menyelipkan sebuah amplop coklat kecil ke tanganku. Ini petunjuk berikutnya. Buka saat kamu merasa siap. Aku menerimanya dengan tangan gemetar dan rasa penasaran bercampur takut mengisi dadaku. Di perjalanan pulang, aku menatap gelap malam yang membungkus Ciamis. Apakah kami benar-benar siap menghadapi apa yang menanti? Aku menggenggam tangan Ardi erat-erat, berbisik, kita harus kuat untuk keluarga kita. Tapi entah mengapa, ada perasaan dingin yang merayap di balik keyakinanku itu, seolah ada mata lain yang mengintai dari bayang-bayang, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Dan aku tahu, malam esok akan membawa jawaban yang tak pernah kami duga. Aku terbangun oleh suara alarm ponsel yang berdering pelan di meja samping tempat tidur. Sinar matahari pagi menembus tirai tipis kamar kami di Ciamis, menyinari permukaan kayu meja yang sudah usang. Aku duduk perlahan, mengenakan kaos lengan panjang berwarna krem yang hangat menyelimuti tubuhku. Celana panjang hitam yang nyaman dan sepatu slip-on coklat muda sudah menunggu di dekat pintu. Gelang perak yang selalu kupakai berkilau lembut di bawah sinar pagi. Ardi sudah bangun dan duduk di depan meja makan, mengenakan hoodie abu-abu dan celana jeans robek yang biasa dia pakai. Wajahnya masih muram, tapi ada semangat yang mulai bangkit di matanya. Kami tidak banyak bicara saat sarapan. Suasana tegang menyelimuti rumah kecil kami. Suara burung berkicau di luar jendela menjadi satu-satunya penghibur. Setelah sarapan, aku membuka amplop coklat yang kemarin Pak Rian berikan. Di dalamnya terdapat peta tua yang kertasnya sudah menguning, dengan tanda-tanda aneh dan tulisan tangan yang sulit aku pahami. Ada juga sebuah kunci kecil berkarat tergantung pada pita merah. Aku memegangnya dengan hati-hati, merasakan dingin logam yang menggetarkan jari-jari. Ini pasti petunjuk berikutnya, bisikku pelan. Ardi mengangguk serius. Kita harus cari tahu tempat ini. Kalau kita salah langkah, bisa berbahaya. Aku mengenakan jaket kulit hitam favoritku, celana jeans gelap dan sepatu bot yang kuat. Rambutku aku ikat sederhana agar tidak mengganggu saat bergerak. Gelang perak dan kalung bulan sabit tetap menjadi teman setiaku. Ardi juga bersiap dengan jas hitam dan sepatu olahraga. Wajahnya tegang tapi penuh tekad. Kami berdua keluar dari rumah menuju motor tua yang sudah lama kami pakai. Angin pagi menyapa kami dengan dingin yang menusuk, membawa aroma tanah basah setelah hujan semalam. Jalanan desa masih sepi, hanya sesekali terdengar suara kendaraan melintas. Setelah perjalanan sekitar 1 jam, kami tiba di sebuah lokasi terpencil di pinggir hutan kecil di daerah Garut. Tempat itu tampak seperti reruntuhan bangunan tua yang sebagian besar sudah runtuh, dikelilingi oleh semak belukar yang lebat dan pohon-pohon tinggi. Suasana sunyi dan agak menyeramkan, membuat bulu kuduku berdiri. Ini harusnya tempat yang ditunjukkan di peta, kata Ardi sambil memperhatikan peta tua itu dengan seksama. Aku menatap sekitar dengan waspada. Hati-hati, kita nggak tahu siapa yang mengawasi.
Kami melangkah masuk ke reruntuhan, tanah di bawah kaki kami berdebu dan penuh dedaunan kering. Tiba-tiba, sebuah suara berbisik terdengar dari balik pepohonan. Kalian berani datang ke sini, tapi apakah kalian siap menerima konsekuensinya? Aku menoleh dengan cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Ardi menggenggam tanganku erat. "Mah, ini bukan main-main." Kami melanjutkan penyelidikan, dan di tengah reruntuhan kami menemukan sebuah pintu besi tua yang terkunci rapat. Kunci kecil yang aku pegang tadi tampak cocok untuk lubang pintu itu. Dengan tangan gemetar, aku memasukkan kunci dan memutarnya perlahan. Suara klik yang berat terdengar, dan pintu terbuka sedikit, memperlihatkan lorong gelap di baliknya. "Ayo masuk," kata Ardi dengan suara pelan tapi tegas. Aku mengangguk, menyalakan senter di ponsel dan melangkah masuk dengan hati-hati. Lorong itu lembab dan berbau tanah basah. Dindingnya dipenuhi dengan tulisan dan simbol-simbol kuno yang aneh, berkilauan samar terkena cahaya senter. Aku merasa seperti memasuki dunia lain, penuh misteri dan bahaya yang tak terlihat. Tiba-tiba, dari ujung lorong terdengar suara langkah kaki berat mendekat. Aku menahan napas, merasakan jantung berdegup kencang. Ardi menggenggam tanganku lebih kuat. "Siap, Ma?" Aku mengangguk. "Siap." Bayangan hitam pun muncul dari balik kegelapan. Seorang pria berbaju hitam dengan wajah tertutup topeng berdiri di hadapan kami. Suara seraknya menggema. "Kalian berani melangkah sejauh ini, tapi apakah kalian tahu harga yang harus dibayar?" Aku menatapnya dengan penuh keberanian. "Kami tak akan mundur. Kami harus tahu kebenaran." Pria itu tertawa dingin. "Baiklah, mari kita lihat apakah kalian pantas." Dia mengangkat tangan, dan pintu di belakang kami tertutup dengan suara berat. Lorong menjadi gelap gulita. Aku dan Ardi terjebak. Hanya ada cahaya senter yang kami bawa. Saat itu, aku merasakan gelang perak di pergelangan tanganku bergetar kuat, berpendar seperti ada kekuatan yang membangkitkan keberanian dalam diriku. Aku menatap Ardi dan berkata, "Kita harus hadapi ini bersama. Tidak ada jalan lain." Kami bersiap untuk menghadapi apapun yang datang dalam kegelapan itu, dengan hati penuh tekad dan rasa takut yang bercampur menjadi satu. Namun, di balik kegelapan, suara misterius itu berbisik, "Ini baru permulaan. Kalian belum tahu apa yang sebenarnya menanti." Mereka berdiri dalam gelap lorong batu tua itu, udara lembab menyelimuti tubuh kami, dan aroma tanah basah menyengat hidung. Aku mengenakan blus hitam lengan panjang yang pas membungkus bahu, dipadu dengan celana kulit hitam ketat yang menambah kesan tegas. Sepatu boots hitam dengan hak rendah membuat langkahku mantap meski permukaan lantai licin oleh lumut. Gelang perak di pergelangan tanganku berkilau samar, seperti memberi kekuatan tersembunyi. Rambutku diikat kuncir kuda rendah agar tidak mengganggu, tapi beberapa helai terlepas dan menempel di pipi basah oleh keringat gugup. Ardi berdiri di sampingku mengenakan jaket kulit hitam yang sudah agak lusuh, celana jeans robek, dan sepatu sneakers hitam yang tampak siap untuk segala kondisi. Matanya tajam, menatap lurus ke depan, namun ada bayang-bayang ketakutan yang sulit disembunyikan. Tangannya erat menggenggam senter, cahaya kecil itu jadi satu-satunya penuntun kami dalam kegelapan pekat. Suara langkah kaki pria bertopeng itu masih menggema di lorong, membalut kami dalam ketegangan yang menyesakkan dada. Tiba-tiba, dari balik bayang-bayang muncul sebuah pintu kayu usang dengan ukiran misterius yang menakjubkan. Seolah pintu itu menyimpan rahasia ribuan tahun, dengan pola-pola kuno yang berliku-liku seperti ular yang siap menyergap. Pria bertopeng itu mengangkat tangan dan berkata dengan suara serak, "Jika kalian ingin tahu kebenaran, kalian harus melewati ujian malam ini. Hanya yang kuat dan berani yang bisa melangkah melewati pintu ini." Aku menatap Ardi, dan dia membalas dengan anggukan kecil. Aku menarik napas dalam, menyesuaikan diri dengan ketegangan yang mengalir deras dalam tubuhku. "Kami siap." Suaraku mantap meski jantung berdebar kencang. Pintu itu perlahan terbuka dengan suara berderit yang dalam, mengungkapkan ruangan gelap yang dipenuhi dengan cahaya lilin berwarna merah dan ungu yang berkelap-kelip. Di tengah ruangan, terdapat meja batu besar yang penuh dengan buku-buku tua, gulungan kertas, dan benda-benda aneh seperti kristal berkilauan, dan sebuah cermin kecil bergaris perak. Pria bertopeng itu mengarahkan kami masuk. Ini adalah ruang pengetahuan.
Disinilah kalian harus menemukan jawaban yang tersembunyi, tapi ingat, setiap pilihan membawa konsekuensi. Aku melangkah masuk, merasakan dinginnya udara yang menusuk hingga ke tulang. Tanganku menyentuh salah satu buku tua di meja. Sampulnya terbuat dari kulit kasar dengan tulisan aksara kuno yang samar. Ardi membuka gulungan kertas yang tergeletak di samping dan mulai membaca dengan suara pelan. Mantra ini dipercaya dapat membuka pintu antara dunia kita dan dunia lain. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar dari sudut ruangan. Kami menoleh dan melihat bayangan samar bergerak cepat melewati dinding batu. Aku merasakan napasku tercekat. Ada yang mengawasi kita, bisikku. Ardi mengangguk. Kita harus cepat. Ini bukan tempat yang aman. Tiba-tiba pintu ruang pengetahuan itu tertutup dengan keras. Lilin-lilin berkelip dan beberapa padam meninggalkan ruangan dalam gelap yang lebih pekat. Gelang perak di pergelangan tanganku berdenyut hangat dan cahaya lembut memancar, memberikan sedikit penerangan. Aku menggenggam tangan Ardi. Kita harus bekerja sama, mencari petunjuk sebelum waktu habis. Kami mulai menyisir meja, membuka satu persatu buku dan gulungan kertas. Dalam salah satu gulungan, aku menemukan simbol yang sama dengan ukiran di pintu kayu tadi. Ini kunci, bisikku. Ardi membaca, mantra ini harus diucapkan secara benar, atau pintu itu tidak akan terbuka dan kita akan terjebak selamanya. Aku mengangguk. Ayo kita coba. Dengan suara gemetar, aku mulai mengucapkan mantra itu. Suara lirih kuulang beberapa kali, sampai tiba-tiba ruangan berguncang dan cahaya lilin menyala penuh kembali. Pintu kayu perlahan terbuka, memperlihatkan lorong gelap yang lebih dalam. Pria bertopeng itu muncul kembali. Kalian telah melewati ujian pertama dengan keberanian, tapi ujian sebenarnya baru akan dimulai. Kalian siap menghadapi kegelapan yang lebih dalam? Aku menatap Ardi, dan kami saling tersenyum penuh keyakinan. Kami siap, jawab kami serempak. Saat kami melangkah keluar dari ruangan, bayangan misterius menempel di dinding, tertawa pelan. Perjalanan kalian baru saja dimulai. Kegelapan akan menguji jiwa dan cinta kalian, Sujin dan Ardi. Dan di balik tawa itu, aku merasakan ada sesuatu yang lebih mengerikan menunggu di ujung perjalanan. Malam itu, setelah melewati lorong gelap yang penuh misteri, aku berdiri di depan cermin besar yang retak di sudut sebuah ruangan tua. Cahayanya remang-remang, memantulkan bayanganku yang mengenakan blus hitam berlengan panjang dan rok pensil hitam yang pas, memperlihatkan lekuk tubuhku dengan elegan dan sedikit menggoda. Sepatu boots hitamku berkilau samar di lantai kayu yang berderit. Gelang perak di pergelangan tanganku berpendar lembut, seolah menemaniku dalam kesunyian yang menegangkan. Ardi berdiri di sampingku, mengenakan jaket kulit hitam yang mengkilat dan celana jeans robek. Wajahnya serius dan matanya menyala penuh tekad. Tangannya menggenggam erat gulungan kertas tua yang berisi mantra yang baru saja kami pelajari. Rambutnya yang hitam berantakan sedikit karena keringat, tapi terlihat semakin dewasa dan kuat. Cermin itu tiba-tiba bergetar dan permukaannya berubah menjadi seperti air beriak, menampilkan bayangan samar sebuah dunia lain yang penuh dengan kabut dan bayangan gelap. Suara bisikan lembut terdengar, mengundang kami untuk melangkah masuk. Aku menatap Ardi. Ini mungkin ujian berikutnya. Kita harus berani. Dia mengangguk, ayo ma, kita hadapi bersama. Dengan hati-hati kami melangkah mendekati cermin itu. Saat aku menyentuh permukaannya, dingin yang menusuk membuat bulu kuduku berdiri. Perlahan, tubuh kami terseret masuk ke dalam dunia bayangan itu, seolah-olah kami terhisap ke dalam air yang dalam dan gelap. Saat kami terbangun, kami berada di sebuah hutan lebat yang diselimuti kabut tebal. Suara burung malam dan desir angin mengisi udara, menciptakan suasana yang mistis dan menegangkan. Aku mengenakan jaket coklat tipis yang membungkus tubuhku, celana panjang hitam, dan sepatu bot yang kuat. Rambutku terurai bebas, sedikit basah terkena embun. Ardi terlihat waspada, matanya mengamati setiap gerakan di sekitar. Ma, aku merasa seperti berada di dunia lain, katanya pelan. Aku menggenggam tangannya. Kita harus tetap bersama, ini mungkin bagian dari ujian. Tiba-tiba, dari balik kabut muncul sosok wanita bergaun merah dengan mata yang menyala tajam. Dia tersenyum dingin.
Langkahnya ringan namun penuh kewibawaan. "Selamat datang di dunia bayangan," ucapnya dengan suara merdu namun membekas dingin di hati. Aku merasa tubuhku merinding. "Siapa kamu?" Wanita itu membungkuk sopan. "Namaku Ratna. Aku penjaga dunia ini. Jika kalian ingin melewati ujian ini, kalian harus menemukan 3 benda tersembunyi yang tersebar di hutan ini. Setiap benda membawa petunjuk penting untuk melanjutkan perjalanan kalian." Ardi menatapku. "Kita nggak punya banyak waktu, Ma." Aku mengangguk. "Baiklah, ayo cari." Kami mulai menyusuri hutan yang dipenuhi pepohonan tinggi dan akar yang menjalar seperti ular. Kabut semakin tebal, membuat jarak pandang sangat terbatas. Udara dingin menggigit kulit, tapi kami terus melangkah dengan tekad bulat. Saat berjalan, aku merasakan sesuatu yang aneh di bawah kakiku. Sebuah kotak kayu kecil tergeletak di antara dedaunan. Dengan hati-hati, aku mengangkatnya. Di atasnya terukir simbol samar yang sama dengan yang ada di gelang perakku. Ardi membuka kotak itu dan menemukan sebuah kunci kecil berkilau dan sebuah gulungan kertas bertuliskan mantra kuno. "Ini sudah yang pertama," katanya. Kami melanjutkan perjalanan, namun bayangan gelap mulai mengintai di balik pepohonan. Suara tawa pelan mengiringi langkah kami, membuat bulu kuduku berdiri. Tiba-tiba, sebuah bayangan hitam melesat di depan kami, memisahkan kami sejenak. Ardi terkejut, dan aku berlari mengejarnya. "Ardi!" teriakku. Dia berhenti dan berbalik. "Ma, aku menemukan benda kedua." Di tangannya tergenggam sebuah leontin berbentuk bulan sabit yang berkilau misterius. Aku tersenyum lega. "Bagus. Hampir dia sampai." Namun, saat kami berdua berpelukan sejenak untuk menguatkan, suara gemuruh keras menggema dari kejauhan. Tanah bergetar dan pohon-pohon bergoyang hebat. Ratna muncul kembali, kini dengan wajah serius. "Waktu kalian hampir habis. Jika kalian gagal menemukan benda terakhir sebelum fajar, kalian akan terperangkap di dunia ini selamanya." Aku dan Ardi saling menatap, ketegangan memenuhi udara. "Ayo Ma, kita harus cepat," seru Ardi. Kami berlari menembus kabut, mencari benda terakhir yang akan menentukan nasib kami. Namun di balik semak sesuatu bergerak dengan cepat, dan tatapan mata merah menyala menatap kami dari kegelapan. Aku menggenggam gelang perakku erat-erat, berbisik dalam hati, "Kita harus kuat, ini belum berakhir." Dan di tengah bayangan yang memburu, aku tahu satu hal pasti, ujian sesungguhnya baru saja dimulai. Kabut tebal masih menyelimuti hutan itu ketika aku dan Ardi berlari menembus kegelapan, napas kami terengah-engah tapi tekad kami tak tergoyahkan. Aku mengenakan jaket coklat yang mulai basah oleh embun, celana hitam yang menempel erat di kaki, dan sepatu boots yang kokoh menapak di tanah berlumut. Gelang perak di pergelangan tanganku berkilau samar, seolah memberi semangat di tengah kengerian yang mengintai. Ardi di sampingku, wajahnya penuh fokus dan sedikit ketegangan. Jaket kulit hitamnya berayun saat dia berlari. Tangannya memegang erat leontin bulan sabit yang kami temukan, simbol kecil harapan di tengah dunia yang asing ini. Tiba-tiba, di depan kami, sinar redup memancar dari balik semak. Aku melangkah hati-hati mendekat dan melihat sebuah kotak kayu kecil tergeletak di tanah, dihiasi ukiran rumit yang sama dengan simbol di gelangku. Ini pasti benda ketiga. Saat aku berlutut untuk mengambilnya, suara serak terdengar dari belakang. "Kalian terlalu lambat," kata seorang pria berkostum hitam dengan mata yang merah menyala, berdiri di antara pepohonan. Suasana menjadi mencekam, bayangan gelap menyelimuti sekeliling kami. Ardi mengangkat tangan, "Kami tidak takut, kami harus menyelesaikan ini." Pria itu tersenyum dingin, "Keberanian itu bagus, tapi apakah kalian siap membayar harganya?" Aku menggenggam erat kotak kayu itu, jantungku berdetak kencang. "Apa yang kamu inginkan?" "Tugas kalian belum selesai," jawabnya. "Ayo buktikan." Dengan gerakan cepat, pria itu melesat ke arah kami. Aku dan Ardi saling tukar pandang, kemudian bersiap melawan. Tanganku menggenggam gelang perak, cahaya lembutnya mulai memancar, memberikan kekuatan yang aku butuhkan. Pertarungan itu singkat namun sengit. Ardi menggunakan leontin bulan sabit sebagai tameng, sementara aku melangkah maju dengan keberanian yang tumbuh dari ketakutan. Saat pria itu hampir menyerang, cahaya dari gelangku menyilaukan matanya, membuatnya mundur sejenak.
Kami memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur ke arah lorong hutan yang lebih gelap. Napas kami terengah, tapi semangat kami tetap membara. Setelah beberapa saat, kami sampai di sebuah gua tersembunyi yang tertutup akar dan daun-daun rimbun. Di dalamnya, aku membuka kotak kayu yang kami dapatkan, menemukan sebuah gulungan kertas yang berisi mantra dan petunjuk untuk membuka pintu rahasia. Aku membaca dengan suara pelan. Pintu yang tersembunyi hanya bisa terbuka dengan hati yang tulus dan keberanian yang murni. Ardi menatapku. Kita harus yakin, Ma. Kita bisa melewati ini. Aku mengangguk, lalu menyalakan senter dan menyiapkan diri memasuki gua. Suasana di dalam gelap dan lembab, tetapi aku merasakan ada sesuatu yang menunggu kami lebih dalam. Saat kami melangkah lebih jauh, suara gemuruh pelan terdengar, dan dinding gua mulai bergetar. Tiba-tiba, dari balik bayangan, muncul sosok perempuan berambut panjang, mengenakan jubah putih dengan mata yang bersinar seperti bintang. Dia tersenyum lembut, "Selamat datang Sujin dan Ardi. Kalian telah membuktikan keberanian kalian, namun perjalanan kalian masih panjang dan penuh bahaya." Aku menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu dan sedikit waspada. "Siapa kamu?" "Saya adalah penjaga gerbang antara dunia ini dan dunia lain," jawabnya. "Tugas kalian bukan hanya menemukan kebenaran, tapi juga menjaga keseimbangan antara keduanya." Ardi mengangkat liontin bulan sabit. "Kami siap menghadapi apapun, tapi kami butuh petunjuk." Penjaga itu mengangguk. "Petunjuk itu ada di dalam hati kalian sendiri. Tapi ingat, kegelapan yang kalian hadapi bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam diri kalian." Aku merasakan dingin yang menjalar ke seluruh tubuh, dan gelang perak di tanganku berpendar lebih terang dari sebelumnya. Dia melangkah mundur ke bayangan. "Bersiaplah, karena ujian sesungguhnya baru akan dimulai setelah fajar." Saat dia menghilang, aku dan Ardi saling bertatap muka, tahu bahwa apapun yang akan datang kami harus tetap bersama dan kuat. Di luar gua, angin malam berhembus kencang, membawa bisikan gelap yang membuat bulu kudukku meremang. Aku menggenggam tangan Ardi erat, berbisik, "Kita belum tahu apa yang menunggu, tapi aku yakin selama kita bersama, kita bisa melaluinya." Namun, di balik pepohonan, sepasang mata merah menyala mengawasi setiap gerakan kami, dan tawa dingin kembali menggaung, menandakan bahwa kegelapan itu belum menyerah dan masih mengintai dengan penuh kesabaran. Malam semakin larut saat aku dan Ardi meninggalkan gua tersembunyi itu. Udara dingin menusuk tulang, membuat bulu kuduku berdiri. Aku mengenakan mantel krem lembut yang membalut tubuhku hangat, dipadukan dengan celana hitam ramping dan sepatu boots coklat yang kuat menapak di tanah basah. Rambutku tergerai bebas, tersapu angin malam yang membawa aroma tanah basah dan daun basah. Gelang perak di pergelangan tangan berpendar samar, seperti pelita kecil di tengah kegelapan. Ardi berjalan di sampingku, mengenakan jaket hitam dan celana jeans lusuh. Wajahnya serius tapi matanya memancarkan tekad yang tak tergoyahkan. Tangannya masih memegang erat liontin bulan sabit yang kami temukan di hutan bayangan. Aku tahu, benda itu bukan sekadar perhiasan, tapi simbol harapan dan kekuatan kami. Kami melangkah pelan menyusuri jalan setapak yang berkelok di antara pepohonan besar. Suara dedaunan bergesekan dan gemerisik binatang malam menjadi satu-satunya pengiring perjalanan kami. Rasanya seperti kami berjalan di antara dua dunia, dunia nyata dan dunia yang penuh misteri dan bahaya. Tiba-tiba, suara langkah kaki lain terdengar dari balik semak. Aku menekan tangan Ardi, memberi tanda untuk berhenti. Dari kegelapan muncul sosok pria bertubuh tinggi dengan mantel panjang hitam dan topi lebar yang menutupi sebagian wajahnya. Matanya tajam menatap kami, dan senyum tipis terukir di bibirnya. "Akhirnya kita bertemu juga, Sujin dan Ardi." Suaranya dalam dan berwibawa. "Aku Pak Rian, dan aku tahu perjalanan kalian belum selesai." Aku menatapnya waspada. "Apa maksudmu? Kami sudah melewati banyak ujian." Pak Rian melangkah mendekat. "Ujian itu baru permulaan. Ada kekuatan besar yang mengintai di balik semua ini. Kalian harus bersiap menghadapi yang sebenarnya." Ardi maju sedikit. "Kami siap. Apa langkah selanjutnya?" Pak Rian mengeluarkan sebuah kotak kecil dari dalam mantelnya, dihiasi ukiran rumit berwarna perak. "Ini adalah kunci untuk membuka gerbang terakhir.
Tapi ingat, membuka gerbang itu bukan tanpa risiko. Aku mengambil kotak itu dengan hati-hati, merasakan getaran halus yang mengalir melalui jari-jari. Apa yang harus kami lakukan? Besok malam, di puncak Gunung Malabar, jawab Pak Rian. Di sana, kalian harus menghadapi ujian terakhir. Hanya dengan keberanian dan keikhlasan kalian bisa melewati pintu itu dan menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Aku menatap Ardi. Gunung Malabar, itu jauh dan berbahaya. Dia tersenyum. Kita sudah melewati banyak hal, Ma. Ini bukan hal yang mustahil. Pak Rian mengangguk. Kalian harus mulai persiapan sekarang. Aku akan membantu sebisa mungkin. Tapi perjalanan ini adalah milik kalian. Setelah Pak Rian pergi, aku dan Ardi melanjutkan perjalanan pulang dengan pikiran penuh rencana dan kekhawatiran. Di sepanjang jalan, aku memikirkan semua yang telah kami lalui dan apa yang mungkin menunggu di puncak gunung. Sesampainya di rumah, aku mengganti pakaian dengan baju hangat berwarna abu-abu dan celana panjang hitam, sementara Ardi menata ulang perlengkapan kami. Kami berdua tahu, malam esok adalah titik balik yang menentukan nasib kami. Sebelum tidur, aku duduk di ruang tamu, mengenakan sweter rajut lembut dan celana legging hitam sambil menatap gelang perak yang berkilau di tanganku. Aku berbisik pelan, kita harus kuat Ardi, untuk keluarga, untuk kebenaran. Tiba-tiba ponselku bergetar dengan pesan masuk dari nomor tak dikenal. Jangan percaya pada siapapun kecuali satu sama lain. Kegelapan semakin dekat. Aku menatap layar dengan perasaan campur aduk, takut, penasaran, dan waspada. Di luar jendela, angin malam berhembus kencang, membawa bisikan rahasia yang belum terungkap. Aku tahu, besok malam di Gunung Malabar, segalanya akan berubah. Dan aku harus siap menghadapi apapun demi melindungi keluarga dan menemukan kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik bayang-bayang gelap. Pagi itu, udara di Ciamis terasa segar meski langit masih gelap samar oleh kabut tipis. Aku mengenakan blus krem yang lembut menyentuh kulit, dipadukan dengan celana panjang hitam ramping yang menonjolkan lekuk tubuhku dengan anggun tanpa berlebihan. Sepatu boots coklat hangat melindungi kakiku dari dinginnya jalan setapak. Gelang perak di pergelangan tanganku berkilau lembut menjadi pengingat akan perjuangan yang belum selesai. Rambutku kusisir rapi dengan sedikit gelombang alami yang jatuh menutupi bahu. Ardi sudah menunggu di depan rumah, mengenakan jaket hitam tebal, celana jeans dan sepatu olahraga yang nyaman untuk perjalanan panjang. Matanya tajam memandang ke depan, namun ada ketegangan yang tersimpan dalam diamnya. Kami berdua membawa tas kecil berisi perlengkapan penting, termasuk gulungan mantra dan kotak kunci yang kami dapatkan dari Pak Rian. Perjalanan menuju Gunung Malabar memakan waktu hampir 3 jam dengan motor tua kami. Jalanan berkelok dan menanjak, dikelilingi hutan lebat yang sesekali menampakkan sinar matahari yang berusaha menembus dedaunan. Angin dingin membelai wajah, membawa aroma tanah basah dan daun yang gugur. Sesampainya di kaki gunung, kami mulai mendaki dengan hati-hati. Aku mengenakan jaket tebal krem dan sarung tangan kulit, sementara Ardi tetap dengan jaket kulit hitam dan celana panjang tebal. Jalan setapak yang kami lalui licin dan penuh batu, membuat setiap langkah harus diperhitungkan. Saat kami semakin tinggi, kabut semakin tebal dan suhu semakin dingin. Suara hewan malam bergema di antara pepohonan, menciptakan suasana yang mistis dan sedikit menakutkan. Aku merasakan gelang perak di tanganku berdenyut hangat, seolah memberi semangat dan kekuatan. Di tengah perjalanan kami berhenti sejenak di sebuah batu besar yang terukir simbol kuno. Aku membuka gulungan mantra dan membacakan kalimat yang tertulis dengan suara pelan dan penuh keyakinan. Tiba-tiba, udara di sekitar kami berubah dan jalan setapak menyala dengan cahaya lembut berwarna biru. Ardi menatapku kagum. Ini pasti pertanda, Ma. Kami melanjutkan pendakian, mengikuti cahaya yang membimbing langkah kami menuju puncak gunung. Namun, bayangan gelap mulai muncul di pinggir jalan, mengintai dari balik pepohonan. Suara bisikan samar terdengar, membuat bulu kuduku berdiri. Tiba-tiba, sosok pria berpakaian serba hitam dengan mata merah menyala muncul di depan kami. Memblokir jalan, dia tersenyum sinis. Kalian sudah jauh, tapi perjalanan kalian belum selesai. Ardi mengangkat liontin bulan sabit. Kami tidak takut, kami akan melanjutkan. Pria itu tertawa dingin.
Keberanian itu bagus, tapi apakah kalian siap menghadapi konsekuensinya? Aku menggenggam erat gelang perak. Apa yang kamu inginkan? Dia melangkah mendekat. Ujian terakhir menanti di puncak. Jika kalian gagal, kalian akan terperangkap selamanya di sini. Dengan tekad bulat, aku dan Ardi melangkah melewati pria itu, mengikuti cahaya yang semakin terang. Suara angin dan bisikan misterius mengiringi langkah kami. Saat mencapai puncak, kami disambut oleh sebuah portal bercahaya yang berputar perlahan, memancarkan energi yang luar biasa. Di depan portal itu, sebuah altar batu dengan ukiran simbol kuno berdiri megah. Aku berdiri di depan altar, merasakan energi yang kuat mengalir melalui tubuhku. Ardi meletakkan liontin bulan sabit di atas altar, sementara aku membuka gulungan mantra dan membacakan kalimat terakhir dengan suara mantap. Portal itu bergetar dan terbuka, memperlihatkan dunia lain yang penuh cahaya dan bayangan, tempat di mana rahasia keluarga kami terungkap. Tiba-tiba, suara lembut namun tegas terdengar, "Sujin, Ardi, kalian telah membuktikan keberanian dan keikhlasan. Mungkin saatnya menerima kebenaran yang sesungguhnya." Aku merasakan gelang perak berpendar terang dan tatapan Ardi penuh harapan. Namun, di balik cahaya itu, bayangan kelam mengintip dari sudut portal, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Perjalanan kami belum selesai. Kebenaran menanti di balik portal itu, dan kami harus siap menghadapi apapun yang datang. Kabut tipis menyelimuti puncak Gunung Malabar saat aku dan Ardi berdiri di depan portal bercahaya itu. Angin dingin berhembus kencang, menggerakkan helai rambut dan ujung mantel kremku yang menempel di tubuh. Aku mengenakan blaus hitam halus yang membungkus tubuh dengan pas, memperlihatkan lekuk lembut yang membuatku merasa kuat dan penuh percaya diri. Celana kulit hitam dan sepatu boots tinggi hitam menambah kesan tegas dan siap bertarung. Gelang perak di pergelangan tanganku berpendar terang, seolah menjadi perisai yang melindungiku dari kegelapan yang mengintai. Ardi berdiri di sampingku. Jaket kulit hitamnya terbuka sedikit memperlihatkan kaos gelap yang ketat, celana jeans hitam robek dan sepatu olahraga yang sudah usang. Matanya menyala penuh tekad, wajahnya menunjukkan perpaduan antara ketegangan dan keberanian. Tangan kirinya menggenggam erat liontin bulan sabit, simbol harapan kami. Suara lembut menggema di udara, "Sujin, Ardi, kalian telah melewati ujian keberanian dan keikhlasan. Kini saatnya menghadapi kebenaran yang tersembunyi di balik portal ini." Aku menarik napas dalam, merasakan energi yang kuat mengalir melalui tubuhku dari gelang perak dan liontin Ardi. "Kita siap, apapun yang menanti," bisikku dengan suara mantap. Ardi mengangguk, "Bersama kita bisa melewati segalanya." Kami melangkah maju, memasuki portal yang berputar perlahan, memancarkan cahaya putih dan ungu yang menyilaukan. Dunia di sekitar kami berubah seketika. Udara hangat menggantikan dingin, dan pemandangan berganti menjadi lanskap yang penuh warna dengan langit merah muda dan pohon-pohon bercahaya. Namun, bayangan gelap muncul di kejauhan, bergerak cepat dan menyelimuti tempat itu dengan kegelapan yang pekat. Suara tawa dingin menggaung, memenuhi ruang di sekitar kami. Dari bayangan itu muncul sosok yang kukenal dengan sangat baik, seorang pria bertopeng hitam dengan mata merah menyala, musuh yang telah mengintai kami sejak awal. "Kalian pikir perjalanan ini akan mudah?" Suaranya menggelegar. "Ini adalah pertarungan terakhir." Aku menggenggam tangan Ardi, merasakan getaran gelang perak yang semakin kuat. "Kami tidak akan mundur," ujarku tegas. Pertarungan sengit pun dimulai. Ardi menggunakan liontin bulan sabit sebagai perisai dan senjata, sementara aku memanggil kekuatan dari gelang perak, mengeluarkan cahaya yang menembus kegelapan. Suara benturan dan energi memenuhi udara, menciptakan pertarungan yang melebihi dunia nyata. Saat pertempuran mencapai puncaknya, pria bertopeng itu terpojok dan berteriak, "Ini belum berakhir, kegelapan akan selalu ada." Namun, dengan kekuatan yang kami miliki dan dukungan satu sama lain, kami berhasil mengalahkannya. Bayangan gelap itu pecah menjadi serpihan cahaya dan lenyap. Aku dan Ardi berdiri terengah, tapi penuh kemenangan. Cahaya portal semakin terang, mengundang kami melangkah ke dalamnya. Suara lembut kembali terdengar. "Kalian telah melewati ujian terakhir. Kebenaran kini terbuka di hadapan kalian." Aku menatap Ardi. "Ini saatnya kita mengetahui semua rahasia."
Kami melangkah masuk ke dalam cahaya, menyambut masa depan yang penuh misteri dan harapan. Namun, di balik cahaya itu, sebuah bayangan samar tertawa pelan, menunggu saat yang tepat untuk kembali mengacaukan hidup kami. Perjalanan kami belum benar-benar berakhir. Cahaya putih dan ungu menyelimuti kami saat aku dan Ardi melangkah masuk ke dalam portal. Suasana berubah menjadi tenang, penuh kehangatan dan kedamaian yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Aku mengenakan gaun panjang berwarna krem yang lembut membalut tubuhku, memberikan kesan anggun dan kuat sekaligus. Rambutku terurai halus, berkilauan di bawah cahaya lembut itu. Gelang perak di pergelangan tanganku berpendar pelan, seperti penjaga setia yang selalu menemani langkahku. Ardi berdiri di sampingku, memakai kemeja putih dengan rompi hitam, tampak lebih dewasa dan penuh ketenangan. Di depan kami, sebuah meja batu besar berdiri kokoh. Di atasnya tergeletak sebuah buku tua bersampul kulit berukir emas dan sebuah kotak kecil berhiaskan simbol kuno. Suara lembut namun jelas terdengar. Sujin, Ardi, kalian telah melewati semua ujian dan pembuktian. Kini saatnya membuka lembaran baru dan menerima kebenaran yang tersembunyi dalam sejarah keluarga kalian. Aku meraih buku itu dengan tangan gemetar, membuka halaman-halamannya yang berisi tulisan dan lukisan kuno yang menceritakan tentang garis keturunan kami, tugas sebagai penjaga pintu antara dunia, dan ancaman kegelapan yang selalu mengintai. Ardi membuka kotak kecil itu dan mengeluarkan sebuah liontin berkilauan yang ternyata kunci terakhir untuk menjaga keseimbangan dunia. Tugas kita lebih besar dari yang kubayangkan, Ma, kata Ardi dengan suara serius. Aku mengangguk. Tapi kita sudah siap. Bersama, kita bisa menghadapi apapun. Tiba-tiba, suara tawa pelan yang menyeramkan menggema di ruang itu. Bayangan hitam muncul di sudut, sosok yang selama ini menjadi ancaman kami. Kalian pikir ini sudah berakhir? Kegelapan akan selalu kembali. Suaranya dingin dan penuh dendam. Aku dan Ardi saling bertatap, lalu bersiap menghadapi tantangan terakhir. Gelang perak dan liontin berkilauan, memancarkan cahaya hangat yang mengusir bayangan gelap perlahan. Namun, sebelum pertarungan dimulai, sosok itu menghilang dalam kepulan asap hitam, meninggalkan pesan yang menggantung di udara, ini baru permulaan. Aku menarik napas dalam, merasakan beban dan harapan yang bersatu dalam diriku. Ardi, perjalanan kita belum selesai, tapi aku yakin bersama kita bisa menaklukkan kegelapan. Dia tersenyum penuh keyakinan. Iya, Ma. Kita akan melanjutkan perjuangan ini bersama. Di luar portal, angin malam berhembus lembut, membawa harapan baru dan misteri yang menunggu untuk diungkap. Kisah kami, kisah keluarga yang terikat oleh rahasia dan keberanian, baru saja dimulai. Dan di balik bayangan gelap, suara tawa misterius itu kembali terdengar, mengisyaratkan bahwa petualangan dan bahaya yang sesungguhnya masih menanti di depan.